keluarga yang mungkin hampir memutuskan untuk berpisah, bercerai, menghancurkan pernikahan mereka. Tetapi di saat-saat yang seperti itu, kami selalu merasakan Tuhan mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami untuk bertahan di dalam segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, bahkan di saat kami harus berjuang dengan iman kami, pekerjaan kami, masalah kami, Engkau Allah yang selalu menguatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan. Terima kasih Tuhan. Di sini kami selalu merasakan penyertaan Tuhan, Kau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk malam ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan sebentar kami siapkan hati kami untuk Kau berbicara. Berbicaralah karena kami siap untuk bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih berkat Tuhan yang sempurna. Berikan buat saya beberapa minggu ini di jemaat saya berbicara seri khotbah yang panjang tentang put action into your faith, atau bagaimana kita ini meletakkan action kita, tindakan kita di tengah-tengah semua hal tentang iman. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang Kristen beberapa hari ini, dan saya mengkoreksi hidup mereka karena saya melihat bahwa ada banyak orang, mereka berpikir bahwa hanya dengan iman saja. Mereka berkata bahwa cukuplah ketika mereka berpikir bahwa hanya dengan iman maka semuanya akan cukup, begitu ya. Jadi ada orang yang saya punya seorang yang ingin nikah. Semua orang ya juga pasti ingin nikah. Saya tanya, kenapa nggak nikah-nikah? Dia berkata, ya sambil nunggu lah. Saya nunggu bagaimana Tuhan mengirimkan jodoh buat saya. Nah, saya berkata, lah keluar dong, bergabung dengan komunitas, ketemu dengan orang. Jangan hanya di rumah berdoa, yang mungkin harapannya dia ketika dia berdoa untuk jodoh, tiba-tiba plafon kamarnya terbuka dan kemudian Tuhan datang membawa nawang wulan begitu ya, putri dari kayangan berkata ini jodohmu. Saya berkata enggak, ada sesuatu yang harus kita lakukan saat kita ini punya iman. Iman ini adalah sesuatu pengharapan yang hari ini belum nyata. Iman itu adalah satu pengharapan yang hari ini belum terjadi. Dengar baik-baik, kita beriman bahwa ada surga dan neraka, betul ya? Amin. Tapi kan kita belum masuk surga. Kita beriman ada Tuhan. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Saudara, dari mana kita bisa tahu ada Tuhan? Iman yang menyatakannya. Nah, iman inilah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Ada orang sakit, dia beriman sembuh. Tapi kan dia masih sakit, tapi imannya dia pasti akan sembuh. Ngerti ya? Jadi iman itu adalah sesuatu yang belum dicapai, tapi sudah diterima hari ini. Nah, untuk mencapai itu diperlukan action. Katakan action. Katakan tindakan. Nah, itu sebabnya hari ini saya berharap saudara mesti punya tindakan-tindakan di dalam iman kita. Nah, saudara perhatikan, next bagian ini nggak bisa ya, atau lewat. Oke. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa hanya dengan iman saja cukup, saudara. Bahwa semua beres, kita percayalah Tuhan pasti berkati. Saya di rumah pun pasti Tuhan berkati. Ada orang berkata, Pak, kita ini kan Alkitab berkata kita ini anak raja. Ya betul. Kalau begitu ya sudahlah, kita santai saja. Pasti masa depan kita cerah. Bukankah kita anak raja? Bukankah kita akan mewarisi harta kerajaan surga? Terus saya katakan, terus kamu ngapain? Ya udahlah, diam aja. Toh nanti bagaimana? Ayat berikutnya, sebab katanya, asal pujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, ayat penyelesaian, masalahnya selesai. Ayat ini dibuka dengan orang wanita yang pendarahan 12 tahun, ditutup dengan masalahnya selesai. Yuk kita baca sama-sama ayat 29. 2, 3, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Next, mungkin kita lihat satu hal ini. Secara sistematika, masalah dari perempuan ini nggak gampang, saudara. 12 tahun pendarahan.
Mungkin kalau sekarang saudara bisa ketemu orang yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan, mungkin kayak orang mukanya kayak tembok dicat putih gitu ya, udah pucat pasi gitu ya, sudah nggak ada daya. Nah saudara, dia pasti sudah nggak ada tenaga sama sekali. Bayangkan 12 tahun pendarahan. Kalau saudara lihat di dalam gambar-gambar di browsing, saudara akan menemukan wanita ini bukan hanya sekedar merangkak untuk bisa menjumpai Yesus, tetapi bahkan dia bisa ngesok, saudara ya. Bahkan dia ngesok untuk bisa menjumpai Yesus. Nah, dia bukan orang yang putus asa. Kenapa? Karena dia, Alkitab katakan, dia sudah berusaha, tapi nggak ada hasil. Dia mungkin mendengar, oh ada dokter yang bagus nih di kota ini, dia datang tapi nggak sembuh juga. Oh ada tabib yang bagus nih di kota A, dia datang tapi nggak sembuh juga. Oh ini ada di tempat mana, dia cari dan tidak sembuh juga. Artinya dia berusaha tapi tidak ada hasil. Bahkan penyakitnya dikatakan semakin memburuk, uangnya habis untuk dia berobat. Wow. Tapi hari itu dia ketemu dengan Yesus. Dan ketika dia mendengar Yesus, ada sebuah komitmen dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dari situlah terjadi, dia menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Masalah selesai. Hari ini kita lihat, wanita ini bukan wanita yang berpangku tangan, yang meratapi nasibnya. Perhatikan saudara, dari kisah-kisah ini kita menemukan paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat saudara. Apa action yang wanita ini lakukan? Yang pertama, next adalah dia tidak putus asa. Katakan tidak putus asa. Sekali lagi katakan tidak putus asa. Saudara, Alkitab berkata dia sudah berusaha 12 tahun. Dia semangat untuk sembuhnya masih tetap sama. Saudara, saya ketemu dengan seorang yang divonis dokter kena penyakit kanker stadium 3. Dia sudah berobat karena dia punya duit, terbang ke Jakarta berobat. Dokter Jakarta ngomong, kayaknya saya nggak bisa lagi menangani khusus besar, jadi parah. 3 bulan diobati, setengah tahun diobati, 8 bulan diobati nggak sembuh. Ketika ketemu saya dia ngomong begini, Pak, saya terima deh nasib saya. Kayaknya memang ini rencana Tuhan, saya harus mati dengan kanker saya. 8 bulan berusaha sembuh, nggak sembuh, dia udah putus asa. Tapi wanita ini 12 tahun gak sembuh, dia tetap ngotot ingin sembuh, saudara. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua, ini hal action yang paling penting ketika kita harus menghadapi persoalan. Saudara, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ini kehilangan pengharapan, jangan sampai kemudian kita ini menyerah. Saudara, tidak putus asa ini menjadi action yang harus kita jaga senantiasa. Mungkin kita harus menghadapi situasi yang sulit hari ini, baik sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga. Tetapi dengar baik-baik, saudara tidak boleh putus asa. Katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan putus asa. Ya, mungkin tantangan besar dan tidak ada hasil. Pak, saya sudah kerja 7 tahun, tidak ada perubahan. Lakukan kembali. Siapa tahu kali ini berhasil. Wanita ini 12 tahun, dia sudah mendengar tabib A, B, C, D, E. Mungkin sampai Z sudah selesai, tetapi dia nggak kunjung sembuh. Hari itu dia mendengar Yesus yang orang berkata, orang ini bisa menyembuhkan. Dan dia berkata, jangan-jangan kali ini aku akan sembuh dengan tabib satu ini, namanya Yesus. Saudara, maka dari itu hari ini saya ingin jelaskan, tekankan kepada kita, ketika menghadapi persoalan apapun, seringkali menyerah adalah solusi yang paling buruk dari hidup kita. Kenapa? Karena seringkali, jangan sampai ya, saya punya istilah begini, jangan kita menyerah di garis akhir. Kadang kita itu nggak ngerti garis akhirnya, saudara. Ada sebuah kapal yang berlayar dan tahu-tahu kapal ini karam karena lambungnya bocor dan hancur. Kemudian para awak kapal terjun ke laut dan kemudian bingung di tengah laut, saudara. Maka mereka hanya pakai feelingnya saja, arah ombak kemana, suasana gelap, saudara. Suasana gelap dan mereka terus berenang. Beberapa orang menyerah, beberapa orang ngomongnya sudah saya nyerah, gak kelihatan daratan. Dan akhirnya 1, 2, 3 mulai tenggelam dan mati, saudara. Beberapa terus berenang dan mereka melihat ada awan yang menutupi pandangan mereka. Mereka terus, saudara, berenang, tapi kemudian karena sudah 40 menit mereka berenang, 1 jam mereka berenang, tidak ada sepertinya daratan.
maka di tengah-tengah awan yang gelap itu mereka kemudian menyerah dan mati. Dan ketika mereka ditemukan, mereka ngomong, aduh sayang ya, karena sebenarnya di balik awan itu hanya tinggal berapa puluh meter saja sudah daratan. Jadi mereka itu menyerah justru di garis akhir, saudara. Kan sayang banget, sudah sejauh ini ada sebuah keluarga yang konseling dengan saya, Pak, kami mau bercerai, kami ini mengalami situasi yang sulit, suami saya begini, dia cerita macam-macam. Saya ngomong sama dia, Bu, kenapa saya harus memutuskan cerai? Bukankah cerai itu nggak boleh? Dan dia ngomong gini, saya nggak tahan lagi, Pak. Saya sudah bertahan dengan dia, sudah punya 2 orang anak, yang hari ini anak saya gede-gede, Pak. Sudah puluhan tahun itu berapa tahun? Yang ngomong 25 tahun, Pak, saya menikah dengan dia, dan dia nggak berubah. Saya berkata, kenapa nggak dicoba? Sudah 25 tahun, kenapa nggak dicoba tahun ke-26? Tapi pasti nggak berubah, Pak. Coba aja, siapa tahu berubah di tahun ke-26 pernikahannya. Dan dia berkata, ya cobalah. Siapa tahu kalau kan tahun 26 tidak ada perubahan, jangan-jangan tahun ke-27 terjadi perubahan. Kan kita nggak tahu, siapa yang tahu. Tapi masalahnya jangan sampai kita ini udah 25 tahun menikah, susah payah mempertahankan, ternyata Tuhan itu punya kehendak di tahun ke-26 ada terjadi perubahan. Sementara kita udah nyerah, kadung ngurus surat cerai kan dia terancam. Dia sudah mulai nyerah karena dia berpikir dengan banyak kesulitan, ketemu dosen susah lah, ini itulah, pokoknya alasannya banyak. Saya ngomong sama dia ngomong gini, Pak, saya nyerah saja. Saya ibunya nangis-nangis karena menyekolahkan anak ini nggak gampang, dengan biaya yang besar, ibunya harus berjuang untuk bisa menyekolahkan anak ini. Saudara, sampai satu kali si ibu ini nangis-nangis dan berkata, Pak, anak saya mau berhenti kuliah. Saya ngomong gini, kamu ini ya, mulai dari masuk kuliah ibu itu jungkir balik loh. Kamu itu anak satu-satunya, ya bapakmu udah meninggal. Kamu udah jungkir balik, ibumu itu nyekolahin kamu. Dan tinggal satu langkah terakhir skripsi, kok kamu mau nyerah? Ya kan? Lalu sekali usaha, tinggal selangkah lagi kok kamu nyerah. Kamu kan mengecewakan orang tua, saya katakan. Maka hari ini dengar baik-baik. Mari kita ketika menghadapi situasi seperti wanita ini, mungkin kita harus menghadapi situasi yang sulit. Pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, jangan putus asa. Katakan amin. Tetap semangat. Katakan semangat. Ya, jemaat ini punya moto ya, antusias ya. Antusias, disiplin, produktif, antusias. Saudara, saya senang kata ini ya, antusias ya. Next, kata antusias ini berasal secara etimologi berasal dari 2 kata ya. Karena antusias dalam bahasa Inggris kata enthusiast ya, dan di entusias itu secara etimologi dari 2 kata, en itu di dalam dan theos itu Tuhan ya, teologi ya, itu belajar tentang Tuhan. Nah, saudara, en itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi begini, orang yang bersemangat, orang yang antusias, orang yang tidak mudah menyerah, dia sebenarnya sedang bersaksi begini, ada Tuhan di dalam diri saya. Yang nanti katakan amin. Makanya saudara, ketika saudara pergi ke gereja ya, ini hari ini saudara ke gereja, saudara pulang nanti di luar, jangan sampai saudara menampilkan wajah yang suram gitu ya, sedih. Maka tukang parkir akan ngomong mungkin dalam hatinya begini ya, itu di dalam gereja diapain toh ya, kok keluar gereja mukanya kayak kertas diremet-remet semua gitu ya. Tunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Amin. Dengan semangat kita, dengan antusias kita, saudara, mungkin kita harus menghadapi situasi yang sulit. Ada lagu sekolah minggu yang bagus sekali ya, dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap senyumin aja, saudara ya. Senyumin aja untuk semua masalah, persoalan. Saya mau katakan satu perkara ini, jangan putus asa, saudara ya. Biarkan orang melihat ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga ketika orang berkata, Pak, itu cuma Gajah Mada, iya. Taci itu cuma Gajah Mada ya, iya. Engkau itu cuma Gajah Mada ya, iya. Kenapa? Itu masalahnya besar, Pak. Tapi saya lihat dia tetap bersuka cita. Nah, itu baru sekarang kita sedang menampilkan ada Kristus dalam diri kita. Amin. Kesaksian kita nggak harus lewat ucapan, tapi lewat muka kita ya.
lewat semangat kita. Orang yang antusias dia sedang bercerita, lihat ya, aku sedang mengalami masalah nih, lihat ya, aku kanker nih, lihat ya, aku sedang mengalami persoalan. Tapi kamu lihat, aku tidak putus asa, aku tetap semangat karena ada Tuhan di dalam diri saya. Amin. Maka saya punya quotes begini ya, jangan biarkan orang membaca isi dompet kita dari raut wajah kita. Halo? Karena saya bisa membaca isi dompet saudara dari raut wajahmu, ya kan? Saya ketemu orang sama lagi nggak punya duit ya, lagi bokeh ya. Lo kok tahu Pak? Mukamu kayak gitu, kayak kertas di depan orang kayak gitu loh, ya kan? Saya ketemu orang lain, kok lagi banyak gando ya, duitnya lagi banyak ya. Loh, kok tahu ya? Kamu senyum-senyum terus dari tadi ya, ya kan? Jangan biarkan orang bisa membaca isi dompet kita dari wajah kita. Halo? Boleh mau ditulis di Instagram juga boleh ya. Tapi di tag ya, Tony Sugiantono ya. Saudara, saya mau katakan satu hal ini. Bagaimana kita ini tetap antusias. Orang yang antusias adalah orang yang pasti akan bertemu dengan kairosnya Tuhan. Amin. Suatu saat ketika kita terus ada di dalam 12 tahun dia dalam penderitaan, tapi ternyata dia nggak putus asa. Buktinya habis duitnya, dia cari tabib terus dan tidak sembuh. Tapi kali ini dia mendengar tabib namanya Yesus, dia nggak ngomong gini, paling kayak tabib yang lain, paling ya juga tabib seperti yang lain, datang dan nggak ada kesembuhan. Dia nggak begitu, tapi dia adalah orang yang terus antusias untuk mengejar pemulihan dalam dirinya. Maka dari itu hari ini ketika kita rindu terjadi mukjizat pemulihan kesembuhan, iman kita harus diwujudkan dengan pertama, saudara mesti jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Amin. Yang kedua, next, apa yang kita dapatkan di situ? Mengaktifkan kuasa iman. Perhatikan di ayat yang ke-27 ya. Dikatakan demikian, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Halo, katakan mendengar. Katakan mendengar. Wanita ini rupanya sebelum dia tentang Yesus, saudara, ini kuncinya. Maka dia mulai ketika dia mendengar Yesus ini beda dengan tabib yang lain. Yesus ini kuasanya besar, Yesus ini dahsyat. Maka dia timbul iman, maka dia kemudian mengejar Tuhan dan akhirnya dia sanggup untuk mengalami kuasa kesembuhan. Dengar baik-baik, mendengar ini menjadi kunci yang utama dalam diri kita. Kenapa saudara? Karena ketika orang ini mendengar tentang Yesus, imannya mulai timbul. Nah, berapa banyak dari kita hari-hari ini lebih banyak mendengar berita-berita di TV, berita-berita di WA, grup. Kita mendengar berita-berita yang banyak konotasinya negatif, saudara. Tapi bagaimana kita hari ini kita membangun iman kita dengan berita-berita yang masuk ke telinga kita yang baik-baik, sesuatu yang membangun iman kita. Saya ingin memberikan kepada kita beberapa nasihat tentang mendengar. Next, ada beberapa nasihat tentang mendengar. Yang pertama, pilihlah apa yang baik, apa yang untuk kita dengar, saudara. Karena kita ini nggak bisa menahan berita yang berseliweran di tengah-tengah kita, di sekeliling kita. Tapi kita bisa memilih. Saya bisa pilih untuk mendengar khotbah daripada mendengar berita-berita gosip. Saya bisa memilih untuk, saudara bisa pilih, ya, pilih. Yang kedua, hati-hati apa yang kita dengar dan dicek beritanya benar apa enggak, saudara. Kenapa, saudara? Karena berita yang kita dengar baik-baik, itu akan mempengaruhi emosi, kejiwaan, bahkan akan mempengaruhi roh kita. Yang ngerti katakan amin. Oh iya, saudara. Saudara masih sadari itu. Ya, apa yang saudara dengar, saudara misalnya nih, ya, akan ketemu saya ya, kemudian saudara mendengar berita ini, Pak Tony itu pendeta sombong, pendeta pemaki gitu ya. Maka begitu saudara mendengar begitu, saudara punya sikap kepada saya pasti lain. Kenapa? Karena saudara sudah mendengar, ya kan? Mendengar itu mempengaruhi emosi kita, kejiwaan kita. Benar ya? Ada orang ngomong sama saya gini, Pak, ada film horor ya, saya terkenal tapi pengen nonton, tapi kok saya takut gitu ya. Saya tidak sarankan saudara nonton film horor ya. Saya tidak suka nonton film horor ya. Karena nonton bioskop itu hiburan buat saya ya. Saya nggak mau dihibur oleh setan ya. Dengar baik-baik, ngomong sama saya begini, Pak, tapi saya pengen nonton ya. Apa itu dulu ya, KKN di desa penari ya begitu ya. Pak, saya pengen nonton tapi saya takut. Wah, saya ngomong, saya punya tipsnya nih.
Kalau kamu ingin nonton film horor tapi kamu nggak mau takut, tipsnya gampang, ya, matiin volumenya. Nonton film horor tanpa volume itu saudara pasti nggak akan takut. Halo? Kenapa saudara takut? Karena ada sound, ada suara yang masuk. Itu mempengaruhi emosi. Coba kamu matikan volumenya, nonton setan seliweran, nggak takut saudara. Gak ada yang menakutkan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena itu bisa mempengaruhi hati kita. Maka nasihat yang terakhir tadi, dengarkan firman Tuhan lebih banyak daripada yang lain. Untuk apa? Untuk menambah iman kita. Katakan amin. Maka ayat ini penting. Next, ada ayat yang penting buat kita, Roma 10 ayat 17. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, bukan pendengaran sembarangan, tapi pendengaran firman Kristus. Semakin saudara mendengarkan firman Tuhan, semakin saudara mendengarkan puji-pujian, semakin saudara mendengarkan khotbah, saudara akan bangkit imannya. Yang percaya katakan amin. Nah, puji-pujian itu kan firman Tuhan yang dilakukan, betul kan ya? Puji-pujian itu hampir separuh itu firman Tuhan yang dilakukan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Mazmur 42, ya kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kan begitu saudara. Jadi ketika Anda mendengar firman Tuhan, mendengar puji-pujian yang dilakukan, saudara, iman kita akan timbul. Amin. Masalah datang, waduh, tidak ada harapan, Pak, tidak ada harapan. Aku masih punya Tuhan. Waduh, keren ya. Langsung selesai itu, hati kita tenteram duluan, ya kan? Masalah boleh datang, makanya banyakin dengar firman Tuhan. 2 tips yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah saudara mulai jangan putus asa. Yang kedua, aktifkan kuasa iman. Dan yang ketiga, next adalah miliki doa dan penyembahan yang luar biasa. Sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya timbul, ya kan? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, baca sama-sama, 2, 3, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara perhatikan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, saya menampilkan sebuah gambar. Ini buku favorit saya, ya. Ini buku dari Dalencek yang berjudul Extravagant Worship atau penyembahan besar-besaran. Dalencek adalah seorang WL, worship leader yang terkenal di dunia. Dia dulu dari Hillsongs, Australia. Sekarang udah gembalakan sendiri bersama dengan suaminya. Saudara, Dalencek menulis banyak lagu. Salah satu lagu yang paling terkenal sampai dibuat hampir semesti setingkat dengan Amazing Grace yang diterjemahkan ke ratusan bahasa yang lain, ya. Shout to the Lord, ya, itu lagu nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Itu Dalencek yang buat lagu diterjemahkan sampai 168 bahasa yang lain, saudara. Dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Saudara, dia menulis buku yang sangat bagus, judulnya Extravagant Worship atau penyembahan besar-besaran. Saudara, dia berkata satu hal yang simpel sekali di dalam buku ini, sederhana idenya. Dia berkata begini, ketika orang menyembah Tuhan, Tuhan itu hadir. Dan kalau Tuhan hadir, dan cek ngomong gini, lihat aja di dalam kitab Injil, kalau Yesus hadir, semua berubah. Orang lumpuh di TP Kolam Bethesda 38 tahun lumpuh, ketika tidak pernah ketemu Yesus tidak sembuh, ketemu Yesus hari itu sembuh. Ada orang yang buta, ketemu Yesus sembuh. Ada orang yang kena kusta, tidak pernah ketemu Yesus tidak sembuh, tapi ketemu Yesus sembuh. Ada orang mati, ketemu Yesus bangkit kok. Artinya, dan saya ngomong ini simple banget sebenarnya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa dan menyembah Dia, Tuhan
Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Dan ketika dia hadir, dia pasti mengubah hidup kita. Ini desimpelnya, saudara. Nah, pertanyaan begini, loh Pak, apa hubungannya dengan wanita ini? Kok bicara tentang menjama jubah, kok tentang penyembahan? Apa korelasinya? Apa hubungannya Pak Tony? Nah, saya ingin pelan-pelan kepada kita ya menjelaskan ini. Saudara baik-baik, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa saya membuat ini menjadi sebuah judul subtema khotbah, yaitu penyembahan dan doa yang luar biasa. Saudara, dia punya action yang gak mudah. Dia bahkan 12 tahun ya, coba bayangkan 12 tahun wanita pendarahan, Anda bisa bayangkan dia pasti kehilangan tenaga. Sekali lagi dia mengambil Yesus pun pasti dengan susah payah. Yesus dikerumuni orang banyak ya, untuk mendekati Yesus saja sudah setengah mati. Jalannya Yesus cukup cepat, saudara. Dia harus mengejarnya dengan ngesok. Anda bayangkan itu pun sulit. Nah, kira-kira dengar baik-baik. Ketika wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, camkan baik-baik. Kira-kira jubah bagian mana yang sedang diincar oleh wanita ini? Halo? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, dan akhirnya wanita sanggup menjamah jubahnya Yesus, dan Alkitab berkata sembuhlah penyakitnya. Pertanyaannya sekali lagi, jubah bagian mana yang diincar wanita ini? Ataukah jubah sembarangan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini juga jubah, ini juga kemlami jubah, ini juga jubah. Saudara, jubah yang mana? Anda pernah berpikir, saudara, menjamah Yesus aja susah. Dengar baik-baik, saya akan membuatnya menjadi lebih susah lagi hari ini, saudara. Kenapa? Karena kalau sudah membaca dalam teks bahasa aslinya, tidak disebutkan tentang jubah, tetapi asal ku jamah saja ujung talitnya. Katakan talit. Nah, talit ini bukan jubah. Next, talit ini adalah syal doa. Makanya ada ribuan gambar tentang wanita ini yang sedang menjamah Yesus. Saya paling senang gambar ini karena ini gambar yang paling mendekati kebenaran, yaitu ada sebuah syal yang dipakai oleh Yesus dan ada roncenya, ya, itu namanya talit. Talit itu bukan jubah sembarangan. Ini adalah bagian dari pakaian doa untuk orang-orang Yahudi, dan bukan semua bagian diincar oleh wanita ini. Dengar baik-baik ya. Jubah ini, talit ini disebut dengan syal doa. Orang Yahudi semua punya talit. Semua punya talit. Kenapa? Karena ketika anak mereka berusia 13 tahun, dengar baik-baik ya. Kalau anak usia 13 tahun, jadi saya katakan semua orang Yahudi punya talit ya. Jangankan orang Yahudi, saya orang Magelang aja punya, saudara ya. Saya ini orang Magelang, tapi saya punya talit, saudara ya. Saya tunjukkan buat saudara ini, ya. Ini talit saya. Saya kalau ke Israel suka beli barang-barang begini ya. Nah, ini kipahnya ya. Kipahnya orang Yahudi ya. Oke, saya tunjukkan, ini talit. Talit ini adalah perlengkapan doa untuk orang-orang Yahudi. Ada ayat di belakang sini. Mereka suka memakainya demikian. Oke ya. Nah, coba ditayangkan gambar berikutnya. Next. Ini pemakaian talit banyak macam-macam. Nah, ini adalah pakaian imam, talit. Nah, ini yang di bawah ini anak usia 13 tahun ulang tahun pasti dapat hadiah talit, ya. Ini carinya di pasar-pasar banyak, saudara ya. Di pasar-pasar di Yerusalem ya, bukan pasar YAI, nggak ada, ya. Di pasar Jawa juga nggak ada. Nah, kalau menikah juga tuh, kalau menikah itu suami istri dikerudungkan berdua, nanti didoakan, ya, didoakan berdua, nanti dikerudungkan dengan talit. Fungsi yang lain mereka kalau doa, nah itu dikerudungkan seperti itu, ya. Ini kalau mereka doa tutup begini. Nah, ini udah mirip sama tetangga sebelah ya. Ini kalau mau doa, ya ditutup begini. Kalau hari-hari ini mereka ya jalan ya pakai begini. Nah, Yesus orang Yahudi, Yesus imam,
Yesus berdoa, pasti dia selalu bawa talit kemana-mana. Dengar baik-baik ya. Nah, di talit ini ada 4 ujungnya. Ini namanya sisik, TZID, zizik ya. Nah, ini ayatnya macam-macam. Ini ada ayatnya, ini ada ayatnya. Saya nggak mau jelasin semuanya, tapi sekilas saja. Perhatikan. Yang di ujung depan sini, di ujung bagian depan, ini adalah ayat tentang keselamatan. Jadi kalau mereka mau doa mengagungkan Allah, Yahweh, Jehovah, maka mereka pegang ujung talit yang sebelah kanan depan, ya. Kalau mereka sakit, mereka pegang ujung talit bagian depan sebelah kiri. Ini ayatnya Maleakhi 4 ayat yang kedua. Ya, akan tumbuh kesembuhan pada sayap-sayapnya itu ya. Ya, nah, kalau orang Yahudi lagi doa untuk minta kesembuhan, dia pegang ini, yang sebelah kiri. Dia sebelah kiri dia pegang, dia doa minta kesembuhan. Mereka klaim bahwa saya sudah muda, apalagi dia berkata asalku jamah saja ujung talitnya yang diincar adalah bagian depan sebelah kiri. Anda bayangkan, kalau dia posisinya sebelah kanan, dia mesti putar Yesus dulu. Dan ini makin sulit saudara untuk dia. Makanya saya berkata, nah ketika dia berkomitmen, asalku jangan saja ujung talitnya, aku akan sembuh. Dan dia pegang, itu melambangkan usaha besar-besaran tentang doa kesembuhan. Yang dikatakan amin. Nah, saudara perhatikan satu perkara ini. Saya ingin kita mulai melihat satu hal yang pokok dari apa yang saya mau sampaikan. Orang ini membuat sebuah penyembahan besar-besaran doa, yaitu dengan memegang ujung tali daripada Yesus. Dia imani, asalku jawab pasti aku akan sembuh. Ini melambangkan tentang sebuah doa yang besar-besar. Hari ini ada banyak orang ingin sembuh, tapi diajak doa nggak mau. Ada banyak orang ingin usahanya pulih, tapi kebaktian saja malasnya minta ampun. Ada banyak orang ingin diangkat pangkatnya, tetapi suruh doa saja mereka enggan, malas saudara. Doa menjadi satu bagian yang membuat mereka ngantuk, malas ibadah, malas saudara. Tapi hari ini dengan baik-baik, kalau kita mau mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat, saudara masih buat extravagant worship, penyembahan besar-besar kepada Tuhan, amin. Saudara, hari ini saya menantang saudara, kenapa? Karena ketika engkau mulai datang kepada Tuhan dengan penyembahan, next, bagian yang terakhir ini saya ingin sampaikan dengan lebih jelas buat kita, supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan yang baik untuk kita. Saudara, Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan, saudara berkata begini, apakah Tuhan mau mendengar setiap seruan doa saya? Mari kita baca ayat yang terakhir kita, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Ya, ini sebuah usaha yang luar biasa. Pertanyaan begini, seberapa sih ngototnya kita untuk sembuh melalui doa dan penyembahan? Saya terlalu yakin begini, ketika kita menyembah Tuhan, hadiratnya hadir, dan saya yakin bahwa kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, dia pasti akan datang dan menghadiri kita. Katakan amin. Allah bertata di atas pujian umatnya. Watchman Nee berkata begini, ketika ada penyembahan di bumi, Allah nggak tahan untuk duduk di singgasananya. Dia akan melangkahkan kakinya dari surga dan menjumpai saudara. Saudara, hari ini saudara boleh berkata, Pak, apakah Tuhan mau mendengar setiap seruan doa saya? Saya orang biasa, saya bukan pendeta, saya bukan seorang hamba Tuhan yang biasa melayani ini dan itu. Saya hanya jemaat biasa, Pak. Saya bahkan orang yang dipandang. Mari kita baca Mazmur 145 ayat yang ke-18 bersama-sama. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Perhatikan, kalau doa dua kali nggak dijawab, dia pasti akan doa yang ke-5 kali. 5 kali nggak dijawab, sepertinya nggak ada jawaban, dia pasti akan doa yang ke-100 kali. Dia akan setia, dan orang yang setia Tuhan akan memalingkan, Tuhan akan dekat. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Hari ini mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya sudah berdoa puluhan kali, tapi suami saya nggak berubah. Pak, saya sudah berdoa puluhan kali, ratusan kali, tapi anak saya tetap terhilang dari Tuhan. Pak, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi usaha saya nggak segera pulih.
Saya sudah berdoa Pak, puluhan kali dan penyakit saya nggak sembuh. Bahkan beberapa pendeta sudah datang mendoakan saya dan tetap tidak ada kesembuhan. Saya menantang saudara, jangan-jangan malam ini ketika saudara berdoa, hari ini Tuhan akan sembuhkan kita. Hari ini Tuhan pulihkan kita. Amin. Jangan-jangan malam ini ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan, Dia melangkahkan kaki dan berkata, ini kairosku. Malam ini buat doa besar-besaran, buat penyembahan besar-besaran, dan kita percaya Tuhan masih nggak tahan. Buat seperti berkata, Dia akan melangkahkan kaki dari surga dan menjumpai saudara. Amin. Saya coba kita bagi beri bersama-sama. Haleluya.